Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Salma. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Samarinda. Di sini saya akan menyampaikan materi pembelajaran tentang implementasi Pancasila Persatuan Indonesia. Sesuai dengan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia, kita harus menjunjung tinggi persatuan dan mengubur dalam-dalam perbedaan yang ada di antara warga Indonesia dan bersama-sama membangun negara ini untuk lebih maju. Oleh sebab itu, kita sebagai warga negara Indonesia tidak pernah lupa untuk mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari berbangsa, bernegara, khususnya untuk nilai persatuan Indonesia. Baiklah, mari kita masuk ke materi kita, yaitu kita masuk kepada materi implementasi Pancasila Persatuan Indonesia. Baiklah, sebelum masuk kepada inti bagaimana mengimplementasikan Pancasila sila ketiga, ada baiknya kita tahu makna dari Pancasila sila ketiga. Pada sila ketiga Pancasila dilambangkan sebagai pohon beringin yang besar, di mana pohon itu guna melindungi dan peneduh bagi seluruh rakyat. Hal ini ditujukan kepada suku-suku serta keberagaman budaya bangsa kita yang berbeda untuk bersatu dalam naungan ini. Tak hanya itu, dengan batang pohon yang besar dan kuat, menggambarkan bahwa dengan persatuan maka Indonesia semakin kokoh, tidak mudah untuk dipecah belah oleh perbedaan dan bangsa lainnya. Persatuan Indonesia mengutamakan kepentingan dan keselamatan negara ketimbang kepentingan golongan pribadi atau kelompok. Hal yang dimaksud adalah sangat mencintai tanah air dan bangga mengharumkan nama Indonesia. Sila ini memiliki maksud untuk menanamkan sifat persatuan untuk menciptakan kerukunan kepada rakyat. Selanjutnya, nilai-nilai Pancasila sila ketiga. Menurut Asma Roini, tahun 2016 terdapat 5 nilai-nilai persatuan Indonesia yang dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan menjadi hal yang mutlak dalam kehidupan berwarga negara. Perbedaan merupakan takdir dari Sang Pencipta. Dengan ini, maka perbedaan yang timbul seharusnya menjadi warna tersendiri. Yang kedua, persatuan. Dengan adanya sila ketiga ini, maka semangat persatuan harus tetap ada di kalangan masyarakat Indonesia. Yang ketiga, patriotisme. Patriotisme dapat diartikan bahwa setiap warga negara tunduk kepada negara dan siap sedia dipanggil negara untuk melaksanakan tugas yang diamanahkan oleh negara. Yang keempat, rasa nasionalis. Nasionalisme adalah ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Kesadaran masyarakat dalam suatu bangsa yang bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu, semangat kebangsaan. Yang kelima, kebersamaan. Persatuan Indonesia artinya merangkul semuanya tanpa pengecualian. Kebersamaan menjadi penting untuk mengurangi beban yang dirasakan oleh pribadi. Dalam hal sederhana, pekerjaan yang dilakukan bersama akan terasa lebih ringan. Berikutnya, pengamalan butir Pancasila sila ketiga. Dalam setiap sila yang terkandung di dalam Pancasila memiliki butir-butir penting di mana setiap butir menekankan atau mengharuskan rakyat Indonesia untuk melakukan pengamalan Pancasila di kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Yang ketiga, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
Yang keempat, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Yang kelima, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dan yang keenam, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Baiklah, masuk kepada bagaimana mengimplementasikan sila ketiga Pancasila. Dengan simbol pohon beringin yang besar dan kuat, sila ketiga mengajarkan warga negara untuk hidup sebagai satu kesatuan yang kuat dan tidak mudah terpecah belah. Berikut merupakan contoh penerapan Pancasila sila ketiga. Yang pertama, menjunjung tinggi sikap toleransi terhadap perbedaan dan mudah memaafkan kepada sesama. Yang kedua, berteman, bermain, atau bergaul dengan teman tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, dan adat istiadat. Dan yang ketiga, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi serta menjaga kerukunan. Yang keempat, menjunjung tinggi rasa persatuan serta tidak melakukan tindakan yang memicu kerusuhan dan perpecahan. Yang kelima, tidak menyebarkan ujaran kebencian, fitnah, dan berita hoaks. Yang keenam, menjalin rasa persaudaraan dan persahabatan sesama warga negara serta saling membantu dan dalam kegiatan masyarakat. Yang ketujuh, mendamaikan kelompok atau individu yang bermusuhan dan tidak membuat suasana menjadi kacau. Yang kedelapan, memiliki sikap Bhinneka Tunggal Ika, mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan terutama dalam perbedaan bahasa. Baiklah, itu dia materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.